Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, langsung saja. Kali ini saya kedatangan Samsung SMA025F, datang dalam keadaan katanya ini handphone hanya berkedip ya. Ini Samsung Galaxy A02s, datang dalam keadaan hanya berkedip. Jadi ini sampai menu tapi tidak bisa dioperasikan dan terkadang masuk recovery mode dengan sendirinya. Padahal ini saya cek untuk volume atas dan bawah tidak ada masalah. Kita coba untuk volume bawah dan volume atas tidak ada masalah. Jadi kalau stuck di recovery mode ini kemungkinan bukan masalah tombol ya. Untuk versi binary versi 2 A025F XXU2, kita akan coba matikan power off dulu dan kita akan coba hidupkan apakah masih stuck di recovery mode. Kita tunggu. Oke, dan ternyata masih tetap sama saja ya, masih masuk ke Android recovery mode. Kita coba reboot ulang ya, apakah masuk ke sistem. Kita reboot sistem dan kita tunggu apakah handphone memang masuk ke menu tapi dalam keadaan berkedip. Jadi ini kata usernya handphone tidak tahu mengapa digunakan untuk ngegame katanya, tapi tiba-tiba dia berkedip seperti ini dan tidak bisa dioperasikan, katanya begitu. Muncul logo Samsung berkedip ya. Jadi permasalahannya seperti ini, masuk ke menu tapi tidak bisa dioperasikan dan hanya berkedip berulang kali seperti itu. Untuk mematikan handphonenya pun susah ya kalau seperti ini, berkedip. Untuk tombol volume dan tombol power tidak ada masalah. Langkah apa yang harus kita lakukan bila mana kita dapati handphone Samsung berkedip seperti ini? Yaitu untuk pertama kalinya kita coba flashing terlebih dahulu ya, karena belum tentu ini bagian hardware bermasalah. Jadi kita coba untuk konfirmasikan ke usernya apakah data hilang mau atau tidaknya. Jadi kita konfirmasikan terlebih dahulu. Bila mana sudah ada kesepakatan dan user deal, baru kita bisa download firmware-nya ya. Bisa masuk ke Sam firmware, jadi nanti di deskripsi saya akan sertakan. Jangan lupa teman-teman pastikan dulu untuk versi handphonenya Samsung seri apa dan binary atau bit itu versi berapa ya. Seperti di pertama tadi, di recovery tadi ada versi firmware dan versi binary-nya. Kita cari tahu untuk regionalnya, regional XID itu Indonesia ya. Kita pilih regional Indonesia. Kita pilih binary 2. Tadi ada keterangan XDK XX ya, XXU2 kalau nggak salah. Itu kita bisa download kedua versi ini dulu karena belum tentu untuk versi terbaru cocok atau tidaknya belum tentu ya. Jadi kita bisa download keduanya terlebih dahulu. Pastikan untuk binarinya cocok, bukan binary 1 ataupun binary 3 atau yang lain. Karena bisa dipastikan untuk recovery mode tadi firmware-nya ada versi binary 2 seperti itu. Karena ini sudah saya download, jadi ya tidak perlu kita download lagi. Mungkin teman-teman sudah bisa cara download seperti ini. Itu bisa teman-teman sinkron di Google Drive teman-teman sendiri. Jadi langsung download, tinggal kita login saja ya. Oke, lanjut kita akan coba masuk ke download mode untuk flashing handphone Samsung Galaxy A02s ya tadi. Masuk ke download mode, kita coba device manager, kita buka modemnya dulu. Nanti agar terdeteksi atau tidaknya bisa kita tengok ya. Kita matikan secara paksa karena kita belum tahu ini cara mematikannya seperti apa. Dengan cara menekan tombol volume atas dan volume bawah disertai power bersamaan. Untuk masuk ke download mode bisa teman-teman
tekan tombol volume bawah dan atas, lalu disertai kabel USB kita koneksikan ya, pakai PC seperti itu. Kita tekan volume atas dan bawah bersamaan, disertai kabel USB Type-C ini ke PC seperti itu. Oke, masuk ke download mode. Kita cari tahu untuk OEM lock on. Jadi seperti ini ya untuk Samsung terbaru itu. Sudah terdeteksi Samsung Mobile USB Modem. Jadi di device manager sudah terdeteksi, berarti PC sudah mengenali ya. Kita buka Odin, Samsung Odin Flash Tool. Kita isikan file-file sama seperti perintah ya, bootloader kasih bootloader, AP kasih AP, seperti itu, tidak ada yang berubah. Hanya saja untuk binarinya sebagai catatan jangan sampai salah ya, seperti itu. Oke, jadi teman-teman pastikan dulu untuk konfirmasikan ke usernya apakah usernya mau atau tidaknya handphone dalam keadaan nanti kalau sudah jadi data hilang semua. Dan untuk Samsung tipe-tipe terbaru ini untuk firmware-nya itu besar-besar. Kita masukkan file-filenya, jangan sampai salah untuk peletakan. Dan setelah semuanya terisi dengan benar, baru kita flashing seperti biasa. Untuk Samsung tidak ada yang berbeda. Kalau untuk file pecah seperti ini ya tinggal kita masukkan sesuai dengan nama dan kita tunggu. Apakah nanti dalam proses flashing akan berhasil atau tidaknya tergantung dari handphone itu sendiri ya, atau dari firmware yang teman-teman masukkan. Apakah benar atau tidaknya itu tergantung dari file itu sendiri dan handphonenya apakah masih sehat atau tidaknya. Dan bisa teman-teman ketahui untuk handphone A025F ini ya, Samsung Galaxy A02s atau apa itu tadi, itu flashingnya gagal di seperempat jalan. Kalau kasus seperti ini itu seringnya masuknya di internal ya, saya rasa untuk Samsung tipe-tipe terbaru itu memang lemah sekali. Bisa kita coba downgrade. Jadi kita buka lagi untuk Odin Flash Tool, kita ulangi lagi untuk langkah flashingnya, tapi dengan firmware yang bukan terbaru ya, atau kita downgrade. Karena bisa dipastikan untuk firmware yang terbaru malah handphonenya tidak bisa lolos ya dalam proses flashingnya. Kita akan coba downgrade, kita tunggu. Tidak ada yang berbeda dalam pengisian filenya, jangan salah atau tertukar. Oke, kita coba flashing dan apakah kali ini berhasil atau tidaknya kita tunggu ya. Ini masuk berarti bisa dipastikan untuk binary atau bitnya tidak bermasalah, tapi seperempat jalan atau bahkan belum sampai seperempat jalan dia gagal ya file. Dan ada keterangan di pojok kiri atas itu tanda seru. Kasus seperti ini saya sudah mengalami lebih dari 2 kali dan saya coba rekam untuk jadikan konten ya. Jadi untuk teman-teman agar lebih berhati-hati untuk seri-seri Samsung terbaru itu, kalau memang sudah mencoba flashing harus konfirmasikan ke usernya dengan segala resikonya ya, seperti itu. Karena untuk chipset Samsung kali ini ada yang MediaTek, ada yang Qualcomm, tapi untuk tipe-tipe terbaru itu memang sering ngadat ya, entah kenapa, mungkin bagian RAM bermasalah ataukah bagian IC penyimpanan internalnya yang bermasalah. Kalau sudah tanda seru seperti ini, itu bisa dipastikan penyimpanan internalnya yang saya rasa bermasalah. Jadi lebih baiknya kita bisa konfirmasikan ke usernya bahwasanya untuk flashingnya sudah masuk tapi gagal ya, tidak bisa untuk proses berjalan sampai selesai.
Jadi nggak semuanya flashing itu akan membuahkan hasil atau tidak ada resiko ya. Bisa jadi malah seperti ini, handphone tidak bisa sampai ke menu dan ada tanda seru kiri atas seperti itu. Untuk Samsung saya belum punya solusi pasti ya kalau kita dapati kasus seperti ini, tapi bisa dicoba dengan cara downgrade versi firmware, pilih yang cocok ya berulang kali. Bila dipastikan sama saja berarti IC flashnya bermasalah. Oke, akhir kata dari kami Merapi Flasher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.